Selamat pagi, perkenalkan nama saya Apra Kurnia. Saya dari kelas 10 IPS 3. Baiklah, di materi sejarah ini, di bab 3 ini saya akan menjelaskan di sini tentang sumber sejarah. Di sini saya akan menjelaskan dua sumber sejarah, yaitu yang pertama adalah sumber benda dan sumber tertulis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber benda. Sumber benda di sini adalah sumber yang diperoleh dari peninggalan sejarah yang berbentuk patung dan candi. Sumber benda di sini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Sumber yang pertama adalah sumber epigrafi. Sumber epigrafi adalah pengetahuan tentang cara membaca dan menganalisis tulisan kuno pada benda-benda peninggalan purbakala. Untuk yang kedua adalah arkeologi. Arkeologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan dan tentang kehidupan pada zaman praksara. Untuk bagian yang ketiga adalah ikonografi. Ikonografi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung kuno pada zaman praksara ataupun sejarah. Untuk bagian yang keempat adalah numismatik. Numismatik di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang, asal-usul pembuatan, dan mitologi. Untuk bagian yang kelima adalah filologi. Filologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Baiklah, untuk yang keenam adalah paleoantropologi. Paleoantropologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia-manusia kuno. Untuk dapat mengetahui peninggalan dari masa lampau, dapat kita lakukan dengan cara yang pertama adalah tipologi, yang kedua adalah stratigrafi, yang ketiga adalah kimiawi. Baiklah, kita masuk di sumber sejarah yang kedua. Sumber sejarah yang kedua di sini adalah sumber tertulis atau yang disebut juga dengan sumber tekstual. Sumber tertulis adalah sumber yang memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang akan diteliti. Baiklah, sumber tertulis di sini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah laporan, yang kedua adalah surat, yang ketiga adalah surat kabar, yang keempat adalah prastasi, yang kelima adalah kronologi, yang keenam adalah babat, yang ketujuh adalah hikayat. Baiklah, di sumber tertulis di sini dibagi menjadi 7 bagian. Untuk bagian yang pertama adalah laporan. Laporan di sini dapat memberikan informasi penting bagi sebuah peneliti. Untuk bagian yang kedua adalah surat. Surat di sini merupakan dokumen berharga dalam penelitian sejarah. Surat juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua adalah surat resmi. Untuk bagian yang ketiga adalah surat kabar. Surat kabar di sini adalah surat yang biasanya memberi berita tentang peristiwa dalam masyarakat. Untuk bagian yang keempat adalah prasasti. Prasasti di sini adalah salah satu sumber tertua di Indonesia. Baiklah, untuk bagian yang kelima adalah kronik. Kronik di sini merupakan suatu tulisan yang mengenai perjalanan seorang musafir. Untuk bagian yang keenam adalah babat. Babat di sini merupakan karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. Untuk bagian yang ketujuh adalah hikayat. Pada dasarnya hikayat juga sama dengan babat. Yang membedakan mereka berdua adalah penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu dan babat lebih dikenal di Tanah Jawa. Menurut Sartono Kartodiardjo, sumber tertulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah autobiografi. Yang kedua adalah surat pribadi, yang ketiga adalah surat kabar, untuk yang keempat adalah cerita roman, untuk yang kelima adalah dokumen pemerintah. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang sumber benda dan sumber tertulis. Sekian dan terima kasih.